hari ini kita akan belajar matematika. Nah, sekarang kita sudah masuk ke bab lingkaran, yang mana kita hari ini akan mau belajar bagian-bagian lingkaran. Dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti dengan mudah kita bisa menemukan benda-benda yang berbentuk lingkaran. Benda-benda yang berbentuk lingkaran pasti mempunyai alasan tersendiri kenapa bentuk lingkaran yang dipilih. Coba sekarang kalian sebutkan benda yang berbentuk lingkaran di sekitar kalian. Nah, contohnya saja ya, roda mobil. Roda dibuat berbentuk lingkaran agar bisa berjalan. Bayangkan bagaimana jika bentuk rodanya trapesium. Pasti tidak bisa berjalan kan? Nah, contoh lain yang berbentuk lingkaran adalah cincin, donat, gulungan benang, uang koin, gulungan selotip, kancing baju, jam dinding, roda sepeda, dan masih banyak contoh lainnya. Nah, sekarang apa sih pengertian lingkaran itu tersendiri? Lingkaran merupakan bangun datar dua dimensi. Lingkaran adalah kumpulan dari titik-titik yang membentuk sebuah lengkungan yang mempunyai panjang yang sama terhadap titik pusat lingkaran. Lengkungan-lengkungan yang ada pada lingkaran saling berjumpa dan mengelilingi titik pusat serta membentuk daerah di dalamnya. Sebuah bentuk lingkaran pasti mempunyai luas dan keliling. Adapun rumus pada luas lingkaran adalah V dikali R kuadrat. Nah, sedangkan rumus pada keliling lingkaran dapat dihitung dengan menggunakan rumus 2 dikali V dikali R. Di dalam setiap rumus lingkaran pasti menggunakan lambang atau jika dibaca berbunyi V, yang mana nilai dari Pi tersebut adalah 22/7 atau 3,14, tergantung dari koefisien jari-jari, dan nilai tersebut sudah merupakan nilai ketetapan yang tidak bisa diubah-ubah dengan sendiri. Bagian-bagian lingkaran antara lain sebagai berikut. 1. Titik pusat. Titik pusat merupakan titik yang menjadi pusat atau acuan suatu lingkaran sehingga jarak yang sama antara titik dengan garis lekung lingkaran. Pada gambar di samping, titik pusatnya terletak yang berwarna merah, yaitu pada titik 0. Yang kedua adalah jari-jari. Jari-jari merupakan ruas garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada keliling lingkaran pada panjang yang sama. Pada gambar di samping, yang merupakan jari-jari adalah garis yang berwarna merah, yaitu O ke A, O ke B, O ke C, dan O ke D. Yang ketiga adalah diameter. Pada gambar di samping, diameter ditunjukkan garis merah, yaitu garis A ke D atau garis B ke C. Diameter adalah ruas garis lurus yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran yang melalui titik pusat lingkaran. Berdasarkan pengertian jari-jari sebelumnya, maka panjang diameter merupakan dua kalinya jari-jari pada lingkaran. Diameter sama dengan 2 kali jari-jari. Yang keempat adalah tali busur. Pada gambar di samping, garis merah D ke C merupakan tali busur lingkaran. Tali busur adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Jika sebuah tali busur yang melalui titik pusat, maka disebut juga diameter. Yang kelima adalah busur. Pada gambar di samping, garis lengkung berwarna merah yang merupakan busur lingkaran, yaitu D ke C. Busur lingkaran adalah kurva atau garis lengkung yang merupakan himpunan bagian dari lingkaran. Nah, busur setengah lingkaran juga memiliki sudut 180 derajat. Yang keenam adalah juring. Pada gambar di samping, luas juring merupakan daerah yang berwarna kuning, yaitu juring O, yaitu A, O, dan B. Juring adalah suatu daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari yang berbeda dengan busur lingkaran. Yang ketujuh adalah tembereng. Pada gambar di samping, yang merupakan tembereng adalah daerah yang berwarna kuning, tembereng, yaitu D ke C. Tembereng adalah suatu daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Yang kedelapan adalah apotema. Pada gambar di samping, garis merah merupakan apotema lingkaran. Apotema adalah ruas garis dengan jarak terpendek antara tali busur terhadap titik pusat lingkaran. Jadi apotema tegak lurus dengan tali busur sehingga membentuk sudut siku-siku. Lihat pada gambar ini ya.